Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,46% ke angka 6.614. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ada rencana untuk right issue dan beberapa saham yang menurut saya masih bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa, saya ingin menginformasikan bahwa kami baru membuat channel baru yang khusus akan membahas tentang kripto dengan nama Smart Crypto Investor. Kenapa Crypto Investor? Karena memang untuk di kripto ini mindset kami berbeda dengan Trading for Better Life atau berbeda dengan saham. Di saham fokus kami trading jangka pendek, sedangkan di kripto fokus kami ini investasi. Jadi untuk analisanya pun mungkin berbeda. Saat ini memang jika bisa kita lihat, kripto memang secara tren masih bergerak turun. Saham pun saat ini trennya mulai bergerak turun. Jadi untuk teman-teman yang ingin belajar tentang kripto, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk coba amati pergerakannya. Karena saat ini trennya sudah mulai menurun. Kita bisa perhatikan grafiknya, apabila sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend, kita bisa ikutan masuk. Jadi bantu support channel ini supaya bisa berkembang seperti channel Trading for Better Life. Semoga channel baru ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BJBR. BJBR hari ini turun 0,74% ke harga 1.335. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini saham BJBR memang masih bergerak sideways. Dan saat ini berada dekat dengan support di harga 1330. Harga 1330 memang selama beberapa bulan terakhir ini masih kuat menahan penurunan dari saham BJBR. Sebelumnya sempat mendekati harga 1330 berhasil rebound. Setelah itu turun, bisa kita lihat setelah menyentuh harga 1330, BJBR masih bisa bertahan. Tapi saat ini berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 1365, BJBR masih gagal break. Sehingga saat ini kembali turun mengetes support ini. Dan baru keluar berita bahwa BJBR berencana untuk right issue. Rencananya itu Maret mendatang. Jika kita baca pernyataan dari direktur utamanya, rencananya atau asumsinya perembah saham senilai 1.000. Jadi ada rencana untuk right issue dengan nilai 1.000. Jadi di bawah harga saat ini yang 1.335. Untuk tanggalnya bisa kita lihat, untuk pasar reguler itu di sekitar tanggal 8 Maret dan pasar tunai itu tanggal 10 Maret. Jadi ini merupakan rencana right issue untuk saham BJBR. Biasanya apabila ada rencana right issue, sahamnya cenderung bergerak turun, apalagi jika rencana right issue-nya tidak jelas. Jadi untuk saat ini saya lihat BJBR trennya masih kurang bagus, apalagi ada sentimen right issue ini. Bisa kita lihat untuk data broker summary, pada penurunan hari ini pun masih ada distribusi. Dan asing juga 3 hari terakhir kembali keluar dari saham BJBR. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry untuk trading jangka pendek, bisa tunggu di sekitar harga 1330 karena memang sebelumnya ini merupakan support yang lumayan kuat untuk saham ini. Teman-teman bisa entry apabila berhasil rebound dengan target di garis EMA 150. Jadi sebaiknya apabila mau trading ini swing trade. Dan harus hati-hati seperti penjelasan saya sebelum-sebelumnya, selama trennya masih belum bagus, kita entry harus disiplin. Karena apabila berhasil turun di bawah support kuat ini, harga 1330 akan berubah menjadi resisten kuatnya. Dan secara tren BJBR akan bergerak downtrend kembali. Dan jika kita lihat support berikutnya di sekitar harga 1300. Dan support lebih kuat di 1250. Jadi apabila mau entry harus hati-hati, sedangkan untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham di harga atas, secara tren apabila teman-teman masih mempunyai saham ini, trennya sudah mulai jelek apabila support ini terlewati. Jadi teman-teman harus pertimbangkan untuk cut loss atau memang pingin investasi, pertimbangkan untuk average down di daerah support berikutnya.
Tapi secara tren bisa kita lihat memang trennya saat ini sudah kurang bagus. Jadi harus hati-hati. Selanjutnya saya menganalisa saham Adro. Adro hari ini turun 1% lebih ke harga 2220. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini memang Adro trennya terus bergerak turun. Setelah gagal naik menembus resisten di 2400. Tapi untuk tren jangka menengah menurut saya tren Adro masih belum patah untuk uptrendnya. Jadi selama masih berada di atas harga 2200, Adro masih ada potensi untuk sideways dan lanjut bergerak naik. Jadi secara tren jangka menengah garis uptrendnya belum patah. Jadi untuk saat ini walaupun bergerak turun, Adro masih kuat berada di atas support di 2200. Dan untuk support MA50 bisa kita lihat di sekitar harga 2050. Untuk garis MACD memang saat ini bisa kita lihat sudah mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini malah ada akumulasi. Dan ini menariknya asing 1 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Padahal 1 minggu terakhir ini Adro selalu bergerak di zona merah. Tapi asing selalu masuk dengan jumlah besar. Karena ada data ini menurut saya Adro menarik untuk dipantau. Pertama karena secara tren jangka menengah dia belum downtrend sehingga masih ada potensi untuk rebound, apalagi saat ini masih berada di atas support di harga 2200. Sehingga apabila teman-teman ingin entry bisa pantau saham ini. Teman-teman bisa tunggu di harga 2200 atau di sekitar harga 2100. Apabila menyentuh daerah support ini Adro masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa ikutan entry. Apalagi pada saat rebound itu teman-teman lihat masih ada akumulasi sehingga potensi lebih besar untuk melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman beli di daerah support, untuk target take profit teman-teman bisa targetin di sekitar harga 2350 sampai 2400. Karena saat ini harga 2400 masih kuat menahan kenaikan dari saham Adro. Selama masih gagal break dari harga 2400, Adro trennya akan mulai bergerak sideways untuk tren jangka pendeknya. Berikutnya saya menganalisa saham JPFA. JPFA hari ini naik hampir 5% ke harga 1745. Dan bisa kita lihat di grafik, kenaikan ini membuat JPFA berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Tapi ini memang belum terkonfirmasi break. Sebelumnya bisa kita lihat JPFA trennya bergerak downtrend. Satu mulai sideways, satu berhasil rebound, berhasil break. Tapi pada saat naik mendekati resisten di 1800, JPFA masih gagal break dan mulai bergerak turun kembali. Tapi saat ini masih kuat berada di atas support di MA50, tapi garis MA150 sudah berubah menjadi resisten yang saat ini di harga 1720. Sedangkan untuk support MA50 di harga 1690. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk tren jangka menengah pun saat ini JPFA mulai bergerak sideways. Jadi sudah tidak downtrend lagi. Dan dari data broker summary, kenaikan tinggi hari ini ada akumulasi. Dan asing hari ini juga terlihat masih masuk akumulasi. Dan 1 minggu terakhir bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat JPFA masih ada potensi untuk naik menuju harga 1800 dalam 1 minggu ke depan. Tapi potensi untuk break dari resisten ini masih kecil apabila belum terlihat ada akumulasi besar. Jadi walaupun ada potensi untuk naik mendekati harga 1800, apabila teman-teman lihat saat mendekati harga 1800 atau menyentuh resisten ini JPFA masih gagal break, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di support di MA50 atau 150 untuk re-entry kembali. Saham terakhir yang akan saya analisa adalah saham TBIG. Hari ini TBIG naik 1% lebih ke harga 2950. Bisa kita lihat di grafik, saat ini TBIG juga mulai ada tanda-tanda reversal trend. Sebelumnya turun lumayan dalam dari 3200, sempat turun di bawah garis MA50 dan 150. Tapi pada saat turun menyentuh harga 2800, TBIG berhasil rebound. Saat ini sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Tapi hari ini masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini support EMA 150 di harga 2870. Sedangkan garis EMA 50 masih berupa resisten di harga 2960. Dan di atasnya masih ada resisten di 3000. Jadi hari ini sempat menyentuh harga 3000. Tapi pada saat penutupan masih berada di bawah garis EMA 50 dan di harga 3000. Jadi untuk candle memang hari ini kurang bagus walaupun naik 1% lebih. Untuk garis MACD juga mulai ada tanda-tanda reversal trend yang sebelumnya bergerak turun saat ini telah mengarah ke atas.
Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini ada sedikit distribusi. Sedangkan asing terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Setelah 4 hari terakhir bisa kita lihat asing distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk saham TBG juga menarik untuk dipantau walaupun hari ini secara grafik kurang bagus dan ada distribusi. Tapi minimal saat ini TBG sudah berhasil naik kembali di atas garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman punya saham di harga atas maupun harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan TBG saya lihat masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 3000 minggu ini. Dan ingat selama masih gagal break dari harga 3000, TBG masih akan bergerak sideways. Dan masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 150. Jadi teman-teman bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150 karena cara tren sudah mulai membaik. Atau mau trading jangka pendek, take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 3000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.